saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan Ketiga kategori 1 tahun 2023 dari Universitas Negeri Lampung. Hari ini Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024 akan melaksanakan PPLC plus 2 praktek kedua di UPTD SD Sambrijo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Semoga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Berarti untuk hari ini kita semua sehat. Karena sehat adalah modal utama kita untuk melaksanakan pembelajaran. Karena dalam pembelajaran, kalau ibu kita tidak sehat, berarti pembelajaran kita tidak semangat. Kalau tubuh kita sehat, pikiran sehat, semua sehat, berarti belajar kita semangat. Oleh karena itu, kesehatan adalah sangat mahal harganya. Ya tidak? Kenapa kalau kita berusaha ke putus sekarang kita harus membayar? Oleh karena itu, berarti kesehatan itu sangat mahal harganya. Oleh karena itu, kalau kita sehat semua, berarti biasa untuk belajar. Ada yang nggak hadir ini? Ada nggak hadir? Ada? Oh, siapa? Desi. Dari Desi nggak masuk karena beliau masih sakit. Oleh karena kita doakan mudah-mudahan Desi cepat sembuh sehingga dapat belajar seperti itu, belajar setiap kita kembali kita belajar lagi. Silakan berdoa dulu, kita pasang dulu, silakan. Selamat pagi. Terima kasih. Hari ini kita sudah berdoa. Mudah-mudahan pelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal. Hari ini semangat? Lebih semangatnya belajar lagi. Mari kita menyanyikan lagu tentang nasional Garuda Pancasila. Nah, kita tetap semangat. Semuanya juga semangat. Alhamdulillah semuanya semangat. Berarti semangat belajar kita tetap akan semangat. Sekalian, untuk hari ini kita akan belajar ya tentang mengenai bagaimana cara melihat kebutuhanku ya. Bagaimana cara kebutuhanku. Setelah itu aku membutuhkanmu. Nah, sebelum kita lanjutkan ke sana, Pak Guru mau tanya dulu tentang kalian. Apakah kalian tadi pagi sudah pergi ke kantin? Sudah. Beli apa? Nasi. Berarti beli makan? Nah, yang kalian beli itu di kantin sama penjualan ditukar dengan apa itu? Nah, berarti setelah kamu beli kantin, ya beli makanan atau jajan ditukar dengan uang. Setelah ditukar dengan uang, apa fungsi uang? Tadi kan beli makanan kantin, langsung kita tukar dengan uang. Apa fungsinya? Nah, fungsi uang itu adalah alat tukar yang sah atau alat pembayaran yang sah. Itu kita menggunakan uang. Oleh karena itu, di dalam kita untuk memenuhi kebutuhan kita, manusia harus bekerja. Karena apa? Kita cari kebutuhan, kita harus bekerja. Bekerja mana? Di mana aja? Baik di ladang, di toko, menjadi pedagang, menjadi nelayan,
menjadi sopir, menjadi pilot, itu kita bekerja untuk apa? Memenuhi kebutuhan kita. Nah, dengan kita bekerja seperti itu, berarti kita akan menghasilkan barang. Nah, karena apa? Sebelum kita mengenal uang, kita waktu itu menggunakan apa? Barter. Apa barter itu? Barter adalah barang untuk menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang kita miliki. Adanya adalah seperti itu. Nah, orang bekerja itu memiliki kebutuhan itu bisa mendapatkan barang. Barang itulah akan kita tukarkan kepada kebutuhan kita atau tiap hari. Nah, setelah itu apa? Dirasakan barang itu adalah semakin lama semakin sulit. Kenapa sulit makin lama? Kadang nanam ini nggak panen. Nggak, oleh karena itu barulah kita akan mengenal uang. Uang zaman uang juga punya. Apa kita mengenal uang? Uang itu kita kenal pada tahun Indonesia pada tahun 1945. Anak-anak, mari sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat video tayangan yang bercerita tentang masalah penggunaan uang. Ya, boleh semuanya. Dimasuk papan tulis tayangan video. Bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Topiknya bagaimana aku memenuhi kebutuhanku. Sebelum ke pembelajaran tentang bagaimana memenuhi kebutuhan, coba simak gambar berikut ini. Nah ya, misalnya gambarnya semua Ini ya. ada percakapan Mia dan Dara. Mia disuruh ibunya untuk membeli telur dan tepung. Dara juga sama, disuruh membeli kebutuhan rumah yang sudah habis. Jadi Dara ada catatan dari ibunya. Nah, kegiatan yang dilakukan Mia dan Dara adalah di warung. Ya, Silakan di semua semua masing-masing manusia ya. memiliki kebutuhan. Jadi kita akan bahas di sini bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Kalau zaman sekarang manusia sudah memenuhi kebutuhan dengan cara menukar barang dengan uang. Bagaimana manusia mulai berkenalan dengan yang namanya uang. Perkenalan uang yang pertama yaitu emas, perak, dan perunggu. Jadi tetap perdagangannya atau tukar menukarnya itu kalau dulu barang dengan barang, sekarang sudah dengan logam mulia seperti emas, perak, dan perunggu. Itu dianggap mempunyai nilai tukar. Lalu mengapa uang, emas, dan perunggu ini juga ditinggalkan ya? Kenapa kira-kira? Gambarnya itu tentang gambar emas. Ya, karena emas itu dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas. Contohnya, seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar rendah dari emas. Kalau membayar dengan emas, maka orang yang membayar tersebut akan rugi. Maka ada uang-uang tertentu yang sudah dikenalkan di Indonesia mulai zaman Indonesia Merdeka. Uang jika berdasarkan fungsinya dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, uang berdasarkan fungsi asli dan uang berdasarkan fungsi turunan. Uang berdasarkan fungsi aslinya itu sebagai alat tukar dan alat ukur. Maksudnya, uang sebagai alat tukar yaitu uang digunakan sebagai nilai yang dapat ditukar untuk mendapatkan suatu barang atau kebutuhan. Fungsi uang sebagai alat ukur digunakan sebagai nilai hitung besaran suatu barang. Kemudian fungsi turunan uang itu ada 4. Yang pertama, uang sebagai alat pembayaran. Untuk membayar tanpa ditukar dengan benda, jasa, atau barang apapun. Contohnya, bayar pajak kendaraan, bayar pajak bumi dan bangunan, kami membayar token listrik, atau membayar internet. Kemudian uang sebagai penunjuk harga.
Uang ini menunjukkan harga atau nilai dari suatu barang. Contoh ketika di supermarket bisa kita lihat harga 1 kilogram mangga adalah Rp11.500. Harga pensil adalah Rp5.500. Fungsi yang ketiga, uang sebagai alat membayar hutang. Dan fungsi yang terakhir, uang sebagai alat penimbun kekayaan, contoh seperti menabung dan dapat digunakan saat keperluan mendesak. Tapi fungsi yang utama dari uang yaitu sebagai alat tukar menukar. Ya, uang dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya. Berdasarkan pengelompokannya, jenis uang dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan bahan pembuatnya, berdasarkan nilainya. Sebelum kita lanjut, ada yang mau tanya? Peruri itu milik siapa, Pak? Ya, Peruri. peruri. Ya, peruri itu kepanjangannya dulu. Siapa yang tahu kepanjangannya? Siapa tahu kepanjangannya peruri? Percetakan Uang Republik Indonesia. Perusahaan umum percetakan uang seluruh Indonesia. Perum yang ditanyakan oleh si Rafael, milik siapa perum itu? Perum itu adalah milik BUMN. BUMN. Apa singkatannya? Badan Usaha Milik Negara. Jadi perum itu kepanjangannya perusahaan umum percetakan uang seluruh Indonesia, Republik Indonesia, yang membuat pemerintah dicetak apa? Baru keluar sebelah uang, ada namanya uang logam, ada yang namanya uang kertas. Ya, uang kertas dan logam itu cetak 2. Kalau uang yang uang logam nominalnya kecil, kalau uang kertas nominalnya besar. Ini ada contoh uang logamnya. Uang logam tadi dibuat dari emas atau perak. Ada yang jumlahnya Rp100, Rp500, Rp1.000. Ada mbak uang Rp2.000 untuk masalah uang logam. Yang uang logam Rp2.000, Rp200, Rp1.000, Rp500, Rp500. Nah, Rp500 kita menggunakan uang perak. Ini Rp200 ya. Terus Rp1.000 uang logam. Ada yang bawa? Nah, ini contoh uang logam Rp1.000. Nah, uang logam ini nominalnya kecil. Hanya 100, 200, 500, dan 1000. Itu uang logam. Nah, ini uang logam tadi dibuat dari emas atau perak. Kalau ini warnanya putih, berarti menggunakan perak. Karena uang logam ada yang warna kuning, ada yang warna putih. Nah, ini adalah uang logamnya. Nah, terus ini uang kertas. Ada uang kertas 2.000. Nah, mana uang 2.000-an? Kertasnya lihat. Nah, 2.000-an. Nah, ya, 2.000-an. Bahwa setelah kita lihat video tadi, kita sekarang kembali ke kelompoknya masing-masing. Sudah kita bagi, silakan. Bagi kelompoknya masing-masing. Kelompoknya bekerja kita presentasi. Tapi dalam kelompok tadi ini ada kita bagi dulu ya. Kita bagi dulu. Satu nulis kelompok, kan banyak kelompoknya, satu sama kelompok. Yang nomor 2 membaca tabelnya ini perintah. Nomor 2 maka dilepas. Yang nomor 3 tempat ini nilai nominal. Yang pertama nominalnya berapa? Coba kamu tulis Rp500 misalnya. Sini yang pertama Rp500 digambar di sini. Di sini digambar. Tahu cara gambarnya? Tahu. Kalau 1.000, ya ini gambarnya dulu 1.000. Apa ciri-cirinya? Ditulis ciri-cirinya di sini. Ciri-ciri uang 500 bukan ciri-ciri ini.
kelompok 1 duit berapa ini? Nah, kelompok 1 ini 2.000 yang taruh di nomor 2. Nah, kelompok 1 5.000 nilainya. Kelompok 2 tadi ya, kelompok 1 2.000. Nah, kelompok 2 5.000. Kelompok 3 berapa ini? 20.000. Kelompok 4 20. Kelompok 5 nah, nanti silakan dipotong, ditempel pas kolom yang nomor 2. Berapa nilai nomornya? 100 ya ditulis 100. Gambar tempel sebelahnya. Nah ini kolomnya di sini. Kolomnya ini. Yang sini uang logam berapa? Ya. Yang sini uang kertas berapa yang tadi kita sebutkan? Ditulis di sini nominalnya, baru di sini kita tempel gambar namanya. Paham? Nah, dan setelah itu mengerjakan ini nanti. Kelompok 4. Berapa kelompok 4 tadi? Dipotong. Yang ini dipotong. Kelompok 3 nanti di ini dipotong. Ditempelkan di nomor mana tadi yang nomor 2. Nah. Ini nanti dipotong, ini 50-an dipotong, ditempel di sini. Di sini namanya 50.000 rupiah. Tulisannya ini contoh di sini, gambarnya di sini, ciri-cirinya tulis di sini, paham? Silakan. Yang lain tulis ini, ketuanya kopnya tulis semua siapa nama-namanya. Ayo. Kasih tulis ini sampai ini. Ini dari sini, ini. 500 rupiah tuh, 500 rupiah. Tulis ini 500 rupiah. Terus gambarnya ditambah ini sama ini sekian. Paham? Sampai ini kayak itu 5.000 rupiah. Ini 500 di sana. Ya ini itu gambar semuanya yang kalau gambarnya nggak potong. Terus ciri-cirinya tulis. Yang satu di sini. Yang satu di sini, ya, silakan. Petunjuknya ini dibaca, itu makanya. Presentasi siap? Presentasi. Kita mulai dari kelompok yang besar. Kelompok 5. Lanjut ya tentang masalah uang. Tadi kita ada lihat video tentang masalah uang, pembentukan uang, siapa yang nyetak uang. Masih pahami ya? Siapa yang nyetak uang? Baru. Nah, setelah kita lihat dipahami, dihafalkan karena apa? Itu anak ibu kita dapatkan pada hari ini. Jadi pencetakan uang baru ada uang kertas, ada uang logam. Nah, sekarang kita akan bedakan uang yang asli dengan uang yang palsu. Gimana caranya? Kalau uang yang asli kelihatan gambarnya adalah bersih, tidak warnanya tidak akan pudar, tidak mudah sobek, tahanlah. Sekarang uang yang palsu
diraba, diterawang. Cara melihat uang yang asli atau palsu. Kan sekarang banyak uang palsu dan seperti itu. Nah dengan demikian, jadi kita tahu mana uang yang asli dan mana uang yang palsu. Ya, ada uang yang asli, ada uang yang palsu. Kalau uang yang palsu kita bawa toko, kita nggak laku, kita dapat oleh polisi. Oleh karena itu kita menggunakan uang yang asli. Nah, bagaimana kalau kita punya banyak uang? Bagaimana? Bisa untuk kebutuhan kita. Sebagainya kita sisakan kita tabung. Apa kita tabung? Masa depan. Duit semua. Jadi setelah kita semua tahu itu uang yang palsu dengan uang yang asli, kita semuanya yang buat uang kita juga tahu, ya. Namanya perusahaannya, milik siapa kita tahu toh? Milik siapa? BUMN, apa sih katanya? Badan Usaha Milik Negara. Itu namanya yang punya baru punya itu negara yang punya. Karena apa? Uang adalah milik negara. Kesimpulan pada pagi hari ini, kesimpulannya adalah harus bekerja mendapatkan uang untuk membeli keperluan kita. Apa saja kita gunakan? Karena apa? Kita adalah uang. Fungsinya uang untuk pembayaran yang sah, yang sah. Karena apa? Kalau kita bisa sudah uang apa yang sah dalam Indonesia ini. Uang ada dua di Indonesia yang sering kita lihat. Dan kita berdari uang ada dua, uang kertas dan uang logam. Uang logam dibuat emas campuran dengan perak. Kalau yang kulit persenannya itu 75 emas, 25 perak. Kita ada soal tes sama bisi 5 menit waktunya. Pembuatan uang, ya. Hari ini kita kenal itu adalah, ya, nominal masalah uang, nominal masalah uang logam hanya 100 sampai dengan 1000. Kalau uang kertas mulai 1000 sampai dengan 100.000. Itu uang kertas. Jadi kalau uang logam nominalnya kecil, uang kertas nominalnya besar. Oleh karena itu, untuk pelajaran selanjutnya berikutnya kita akan mengenal masalah uang akan kita gunakan untuk jual beli, ya. Kita gunakan untuk jual beli. Oleh karena itu, kalau dipelajari masalah uang jual beli itu, silakan itu cuma dibuka bukunya untuk dipelajari. Presentasi terbaik silakan dibawa ke sini. Kelompok 2. Bawa sini namanya. Bawa sini. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih untuk kelompok 2. Ini adalah hasil kelompok 2 yang paling bagus hari ini adalah dari kelompok 2. Bukan apa yang lain tidak bagus, yang lain bagus, tapi yang lebih bagus adalah kelompok 2. Kita pelajaran, mari kita berdoa dipimpin oleh Pak Ketua kelasnya. Silakan.
warahmatullahi wabarakatuh.